kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jelas saja. Mudah saja. Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, ya. Menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat mata. Nah, kita menggunakan mata sebaik mungkin sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syukur dengan anggota badan. Allah memberi kita nikmat telinga. Nah, bukan semua nikmat, termasuk akal fikiran kita. Nah, menggunakannya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan bahagian daripada syukur dengan anggota badan. Ya. Bukan menggunakan nikmat akal, nikmat-nikmat yang ada untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan demikian, syukur mata adalah menutup aib setiap muslim yang dilihatnya. Nah, ini bukan makna menyeluruh, ya. Ini makna yang agak spesifik. Ya. Kalau makna menyeluruh itu setelah kita mengutip daripada sama ada para ulama ataupun para tabi'in ataupun para sahabat, gitu kan. Nah, ini makna yang masih spesifik. Jadi katanya dengan demikian, nah oleh kerana itu. Dengan demikian oleh kerana itu. Nah, ini penjelasan, pencerahan. Syukur mata adalah menutup aib setiap muslim yang dilihatnya. Termasuk syukur mata, termasuk bahagian daripada syukur mata adalah katanya menutupi aib. Menutupi aib setiap muslim yang dilihatnya. Nah, kita tidak memburuk-burukkan muslim yang lain. Tidak memburuk-burukkan orang Islam yang lain. Nah, itu termasuk. Nah, sangat spesifik, kan? Sangat spesifik. Padahal syukur mata itu sangat luas, tahu gak? Nah, termasuk kau tidak lihat orang yang tidak menutup aurat. Kau tidak lihat punggung orang, besar ke kecil ke apa ke. Kan? Nah, itu termasuk, kan? Kau tidak melihat wajah-wajah orang yang kau rasa cantik padahal tidak menjaga auratnya, misalnya, gitu kan? Nah, itu. Kau tidak melihat orang-orang miskin yang tidak punya kain menutup tubuhnya. Nah, kau tidak lihat itu. Nah, itu. Kalau kau lihat itu berarti kau tidak syukur dengan matamu. Jadi luas, kan? Okey. Syukur telinga adalah menutupi aib setiap muslim yang didengarnya. Nah, tetap spesifik saja, kan? Nah, padahal syukur dengan telinga itu termasuk tidak mendengar sesuatu yang lagha, yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tengok drama apa? Ya, kan? Okey. Ini termasuk syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Nah, kata musannif, semua yang disebutkan tadi itu termasuk syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Walaupun disebutkan kepada kita cuma mata, telinga, gitu kan. Nah, padahal anggota badan itu menyeluruh semuanya, tangan, kaki, perut, segala-galanya, ya. Nah, okey. Syukur dengan lisan adalah menampakkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi satu definisi tambahan. Nah, tadi kita bercakap sudah tentang lisan, ya kan? Nah, sekarang ada di bawah ini sebagai komentar daripada musannif, katanya syukur dengan lisan, lidah adalah menampakkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan keredaan berarti kita menunjukkan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada situasi apapun. Ya, susah atau senang, sihat atau sakit, itu kan? Baik atau buruk, nah, apapun keadaan, nah, kita menunjukkan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif, inilah yang diperhatikan. Maksudnya inilah yang diberi perhatian. Ya, apa? Syukur dengan lisan adalah menampakkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperhatikan, inilah yang perlu diberikan perhatian.
Teks Arabnya falihadza litawajjuhi katanya. Ini yang perlu diberi fokus, ya, perlu diberi tawajjuh, berarti perlu difokuskan. Ya, tentang apa? Tentang keredaan, menampakkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itulah orang-orang yang bersifat dengan sifat syukur pada rohani hanya sakit alhamdulillah, sihat alhamdulillah, susah alhamdulillah, senang alhamdulillah. Nah, semuanya alhamdulillah saja. Mangkil, ada bini alhamdulillah, tiada bini alhamdulillah. Begitu kan? Tambah bini alhamdulillah. Nah, begitu semuanya. Ya. Iya. Dia tidaklah kita menghukumkan begitu. Tapi sejauh mana rungutan itu memecahkan sikap sifat redha di dalam rohaniah kita. Itu. Jadi merungut itu kalau sampai memecahkan sifat redha bukan sebagai tabiat manusia semata, itu mungkin akan menyebabkan kita tidak redha yang disebutkan tadi. Dan tidak redha ini memungkinkan menukar kita kepada syirik. Itu. Boleh clear kan? Jadi ada merungut yang tabi'i. Ada merungut yang merupakan tabiat manusia. Sama saja dengan hal-hal yang lain. Ada takut yang merupakan tabiat manusia. Justru ada merungut yang merupakan tabiat manusia. Jadi yang tabiat itu tidak memudaratkan. Ya kan? Yang memudaratkan itu adalah sesuatu yang bukan tabi'i manusia, bukan tabiat manusia. Tetapi kejahilan, tidak sedar diri dan sebagainya yang nantinya merosakkan sifat redha. Redha itu satu sifat kan? Merosakkan sifat redha sebagai salah satu sifat orang beriman, ya kan? Jadi kita perlu berhati-hati, nanti kita belajar lagi. Ya, supaya kita memahami yang namanya tabiat itu apa, yang namanya hubungan dengan Allah SWT itu apa, supaya kita jelaskan. Okey. Macam takut tadi, boleh bandingkan dengan takut. Sebab apa? Sebab di sini dia tidak cerita tentang redha, ya, tentang redha. Nah, boleh bandingkan dengan takut. Nah, takut pada ular. Itu tabi'i kan? Nah. Tidak boleh takut kepada ular. Kena takut hanya kepada Allah SWT. Jadi pada ular perlu dihulurkan kaki. Biar dia patuh, Pak. Nah, kau buat begitu pun kau salah. Jelas? Nah, mana ada orang hulur kaki pada ular? Aku pun takut, Pak, dengan ular. Kan? Nah, jadi takut itu ada yang tabi'i. Jelas ya? Nah, takut itu ada yang luar daripada sifat tabi'i. Nah, itu yang dibilang oleh Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kau takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya perbandingannya. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat. Nah, Rasulullah bertanya, berarti Rasulullah mengajar sahabat. Ya, ini apa dipanggil? Ini termasuk di dalam ulumul hadis, ya. Kalau belajar ulumul hadis, nah Rasulullah bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu, bertanya. Seperti Rasulullah tidak tahu, padahal Rasulullah lah yang mengajarkan sahabat. Nah, kalau begitu demikian, kenapa dia bertanya begitu begini? Nah, bertanya Rasulullah itu mengajar, seperti bertanyanya seorang guru kepada murid. Ya, nah guru bertanya kepada murid bukan berarti guru itu tidak tahu. Kalau guru bertanya kepada murid dia tidak tahu, lebih baik murid itu menjadi guru. Kan? Nah, jadi demikianlah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Ya, nanti kita berjumpa dengan hadis banyak. Hadis-hadis Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, bertanya kepada sahabat ini, bertanya kepada Ummul Mukminin, bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, bertanya kepada orang-orang Habsyah yang datang. Nah, padahal Rasulullah SAW itu tahu, ya kan? Nah, dia tanya atas nama memberi pengajaran. Okey, nah kita berjumpa sudah dengan salah satu sifatnya hadis baginda Nabi, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat. Pertanyaannya apa? Bagaimana engkau memasuki waktu pagi? Nah, dalam hadis dia tidak sebut pagi, dia sebut fajar. Ya, bagaimana engkau memasuki waktu fajar?
Nah, kita menerjemahkan fajar itu dengan pagi. Jadi maksud Rasulullah SAW bertanya itu adalah, apa cara kamu memasuki waktu pagi? Berarti waktu pagi itu berlaku, masuk waktu pagi. Nah, bagaimana cara kau masuk waktu pagi? Nah, ini sunnah ya. Ada caranya yang diajar oleh baginda Nabi SAW dalam memasuki waktu pagi, dalam memasuki waktu petang, dalam memasuki waktu malam. Ya. Nah, kita ada 4 waktu. Pernah belajarkah itu? Waktu kita 24 jam dibahagikan kepada 4. Ya. Pagi, petang, pagi. Nah, aku lupa sudah istilahnya. Belajar tapi jarang bersembang, jarang bercakap. Pagi yang dimaksudkan itu siang. Nah, asasnya adalah siang dan malam gitu kan. Nah, siang dan malam itu dibahagikan kepada, siang dibahagikan kepada 2, malam dibahagikan kepada 2. Nah, begitu. Tahukah? Jadi malam yang dibahagikan kepada 2 itu, satunya dipanggil fajar. Alaisa subhi biqarib, dalilnya itu. Nah, aku lupa sudah mau bincang, nanti Allah kasih pengetahuan, aku ingat semula aku cakapkan nanti hal itu ya. Ya, tentang ada 4 waktu. Nah, bagaimana kita memasuki keempat-empat waktu itu? Dalam satu riwayat mengatakan, sekiranya kita tahu masuk ke dalam waktu itu dan keluar daripada waktu itu, dan tidak ada siapapun dapat mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan kepada kita melainkan dengan izin Allah SWT. Pada sisi ulama ilmu hikmat mengatakan itulah pagar yang paling ampuh kepada diri kita daripada terkena sihir. Ya. Nanti ku ajarkan. Sabar saja. Okey. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana engkau memasuki waktu pagi? Ya, nah itu disebutkan tadi, ada sunnahnya memasuki waktu-waktu itu. Nah, jadi kalau orang yang biasa membaca maksurat, dengan membaca al-maksurat pagi dan petang, nah ada di situ kan, masuk paginya ada doanya kan, nah, masuk petangnya ada doanya. Nah, boleh tidak ingat lah. Sebab boleh tidak terjumlah orang yang membaca maksurat, bukan ahli maksurat. Kan? Tapi ada doanya. Macam mana bunyi? Ada orang ingatkah? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil iman. Lupa sudah. Wa kalimatul ikhlas. Tidak ingat mamamu saja ingat dia masuk syurga. Aku yang masuk neraka. Allah, astagfirullah. Kan? Nah, jadi itu yang perlu dibaca. Ketika kita masuk subuh, masuk ke pagi, dia bilang di sini kan, memasuki waktu pagi, nanti memasuki waktu petang, ya kan? Nanti memasuki waktu malam, kemudian memasuki waktu subuh. Nah, ada di sana semuanya. Jadi itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW dibaca. Mudah-mudahan Allah pelihara orang yang membacanya daripada terkena sesuatu yang memudaratkan, termasuk iman. Itu doanya ada di sana kan. Termasuk iman, Islam dan ihsan. Ini cinta saja bawa mudarat sudah cinta. Siatul. Tapi dia berjanji sudah denganku. Kalau saya mau kawin bilang, Walid yang tolong carikan dia. Aku cakap begitu tadi kan. Berarti pintu-pintu terbuka sudah ke orang itu. Okey, Pak. Okey, jadi siapa-siapa yang ada maksurat dibaca. Ya, mudah-mudahan benar, mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW menjadi sesuatu yang manfaat kepada kita. Ya, apalagi kita berada di zaman-zaman fitnah ini, sihirnya begitu banyak, macam-macam bentuknya dan sebagainya. Bukan saja sihir daripada manusia, sihir daripada iblis, daripada syaitan juga ada. Ya kan? Nah, jadi kita baca.
amalkan. Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, nah beliau menjawab. Orang itu menjawab katanya dengan kebaikan. Nah, orang itu bilang kepada Nabi, dengan pertanyaan Nabi, dia bilang, aku masuk waktu pagi dengan kebaikan. Rasulullah SAW mengulang pertanyaan itu hingga 3 kali. Nah, para ulama hadis yang memberikan komentar mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak berpuas hati dengan jawaban sahabat yang ditanya itu. Maka kerana itu beliau mengulang pertanyaan itu 3 kali. Untuk ketiga kalinya, selepas pertanyaan yang ketiga itu, orang itu menambahkan. Katanya, dengan kebaikan, saya masuk waktu pagi dengan kebaikan. Saya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda kemudian, bersabda, inilah yang aku inginkan darimu. Nah, seolah-olah itulah takrir. Rasulullah membenarkan, ya, Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat ini, ya, berkaitan dengan bagaimana beliau memasuki waktu pagi. Ya, nanti ada hadis yang lain bagaimana memasuki waktu petang. Ada hadis yang lain bagaimana memasuki waktu malam. Ya, nah, begitu. Bagaimana memasuki waktu sepertiga daripada malam. Nah, ada hadis-hadisnya semua. Jadi ternyata mereka memasuki waktu-waktu yang disebutkan tadi itu dengan kebaikan. Kebaikan artinya melakukan perkara yang baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil memuji dan bersyukur kepada Allah. Nah, mungkin alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu bentuknya. Paham enggak? Nah, ini kita salah apa sudah? Pagi tidak tahu. Petang, nah cara kita apa? Penyamun 40 penyamun tarbus. Apa? Apa filmnya itu? Aku pun tidak tahu filmnya apa. Allah. Nah, kemudian kata musannif, para ulama salaf. Para ulama salaf, nah, salaf adalah gelar kepada para ulama yang sifat mereka, ya, ini ada kriterianya, ya. Salaf itu boleh belajar sudah. Tidak membincangkan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Dan mereka lebih menyerahkan ayat-ayat, makna ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan kedudukannya. Betul kan? Nah, itu diantaranya. Jadi mereka ini digolongkan atau diklasifikasikan sebagai ulama-ulama salaf. Nah, kemudian selepas salaf itu datang ulama-ulama yang membincangkan ayat-ayat mutasyabihat khususnya. Nah, mereka ini disebut sebagai ulama-ulama khalaf. Apakah ada kesalahan di antara salaf dengan khalaf? Tidak. Ulama khalaf berbincang tentang ayat-ayat mutasyabihat sesuai dengan pertanyaan orang-orang yang banyak yang menuntut jawaban. Sedangkan salaf tidak membincangkannya kerana tidak ada pertanyaan. Paham enggak? Nah, begitu. Okey. Para ulama salaf, jadi kalau dikirakan fasa, salaf ini berada di tabi'in, ya. Berada di sahabat dan tabi'in. Nah, jadi selepas tabi'in kebanyakannya khalaf sudah. Bahkan sebahagian daripada tabi'in di hujungnya adalah khalaf. Para ulama salaf sengaja saling bertanya dengan maksud agar yang ditanya mengungkapkan rasa syukur dan menjadi orang yang taat dan mengucapkan rasa syukur kepadanya dengan penuh ketaatan pula. Ya, jadi tujuan mereka bukan riak dengan cara menampakkan rasa syukur itu. Nah, para ulama salaf saling bertanya, bukan saling bertanya saja, saling bercakap-cakap, ya, tentang syukur. Saling bercakap-cakap mereka tentang syukur. Nah, macam mana pandanganmu tentang syukur? Yang ditanya macam mana pandanganmu tentang syukur? Nah, jadi mereka nanti bersembang-sembang, bercakap-cakap tentang syukur. Faham tak? Nah, begitu, bah.
sifatnya para ulama salaf. Kita bersembang juga Pak tentang awe. Kan? Oh, tadi kulihat seorang dahsyat. Angkat 4 jari diangkat. Kan? Lalatnya di sinilah, di situlah. Kan? Oh. Yang perempuan berserupa tadi ku jumpa satu balak, bilangnya balak. Bin jumpa satu balak, handsome dia. Tidak pakai baju, dadanya penuh bulu. Perempuan begitu, simbang-simbangnya kan. Nah, aku cakap juga, pedulikan. Aku janji anak-anakku nanti aku tidak mau dengar simbang-simbang sebegitu, tahukah? Jangan ada simbang-simbang sebegitu. Buang masa saja, rugi saja. Ya. Coba kita contohi para ulama salaf ini, meskipun kita bukan ulamanya. Nah, kita bercakap perkara-perkara yang memberi faham kepada kita, khususnya sifat-sifat keimanan ini, apa salahnya? Nah, datang petang-petang itu, duduk bertiga, berempat, berlima, berenam, bersepuluh, beratus. Nah, kita bincangkan tentang sifat sabar. Kita bincangkan tentang sifat syukur. Kita bincangkan tentang sifat itu, sifat ini. Nah, kalaupun tidak berbincang, nah, tasbih seorang satu di tangan. Nah, kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 1 jam, 2 jam. Apa salahnya? Betul kan, Bangkit? Nah, Bangkit memang dia bertasbih sambil bagi makan kambing itu. Nah, aku dengar saja subhanallah, alhamdulillah, Allah dengan si ekal. Alhamdulillah, ni 2 orang yang warak-warak ini. Kan? Angkat 1 daun sawit, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Mau habis semua daun itu, berapa banyak Bangkit bertasbih dengan ekal? Ya kan? Nah, cuba ya. Cuba kita ambil pendekatan-pendekatan yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, kata orang-orang apa? Kata orang-orang sekular, nah itu bersifat apa? Bersifat seperti tidak bebas, kan? Jadi kita perlu membebaskan fikiran kita, sekali-sekali perlu berseronok, bilangnya. Nah, itu orang-orang sekular, tahu kan? Nah, sekali-sekali perlu berseronok. Berseronok macam mana? Karaoke. Sekali-sekali kita perlu bebaskan pikiran kita daripada belenggu-belenggu persekitaran kita. Jadi kita perlu buat apa? Nah, kita perlu dangdut. Nah, itu orang sekular. Kita tidak ada itu. Hiburan kita adalah zikir. Hiburan kita adalah tasbih. Ya. Nah, itu hiburan kita. Kalaupun kita perlu kepada satu keadaan-keadaan yang bebas. Ya. Nah, zikir. Kan? Itu yang disebutkan Allah, ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hatimu, membahagiakan perasaanmu, mengindahkan hidupmu, melainkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa perlu kita mengutip cara lain, kaedah lain, pendekatan lain daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul? Nah, begitu kan? Nah, maka kerana itu, nah, menjadi sebahagian daripada tabiat salaf, sikap mereka, perangai mereka, tingkah laku mereka, bersembang-sembang, membincangkan, bercakap-cakap tentang sifat-sifat mukminin itu. Faham tak? Nah, mereka sentiasa ada teks yang membincangkan tentang apakah sembang-sembang para salaf. Nah, jadi dalam teks itu mengatakan salah satu sembang-sembang para salaf selain daripada zikrullah adalah tentang sifat-sifat iman. Nah, jadi jauh dengan kita. Kita tidak berbincang sifat-sifat iman. Jarang ibu bapa bercakap dengan anak-anaknya sifat-sifat iman. Jarang anak-anak bercakap dengan saudara-saudara mereka sifat-sifat iman. Jarang, kan? Nah, cakap saja kisah baju. Cakap saja kisah. Kisah-kisah. Lipstick. Bedah. Cakap saja kisah kuih. Apa lagi misi? Tuhau. Apa? Pencuci muka. Cakap saja. Nah, kan? Sama saja lelaki pun. Cakap saja kisah wek ujung sana. Cantik. Cakap saja kisah kuliah itu, kuliah ini di pasar. Cakap saja. Nah, semua kisah-kisah hal-hal yang
tidak seputar menghubungkan kita dengan sifat-sifat iman. Rugi kita kan? Jadi masa kita kita sendiri yang merugikan masa kita. Oh, jangan kita perlu sampai begitu sekali kan? Iya. Sehingga kita bertemu dengan keindahannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sehingga kita bertemu dengan kelazatannya, kemanisannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bertemu kelazatan kemanisannya berhubungan manusia dengan manusia. Padahal tidak sampai ke mana pun kan. Hari ini bagus, seronok, bahagia. 3 bulan kemudian kau menderita kerana dia. Boleh jadi begitu kan? Sama saja keadaannya. Kau tahu kan Mimi? Sekarang kosong saja. Dengan si... apa namanya? Aku lupa sudah. Dengan si Mael Jongang itu kan? Bukankah? Bukanlah. Aku tidak tahu nama, lupa sudah. Kosong saja. 3 bulan kemudian kau menderita kerana dia. Kau tahu kan? Nah, dia bilang, Mimi, aku mau kau jadikan kau nombor 2. Aku ada nomor 1 sudah. Nah, kau pun, duka cita sudah. 3 bulan kau bukan main seronok, lagi bahagia saja bilang. Nah, masuk bulan yang keempat, kau mula makan hati sudah. Tahu tak? Nah, itu manusia. Itu sifatnya manusia. Tahu tak? Nah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha membahagiakan hambanya. Nah, jadi kita jangan buang masa kita. Rugi saja. Nah, kita ambil teladan daripada para ulama salaf ini. Nah, mereka ulama, bahkan mereka berada di tengah-tengah masyarakat menjadi pembincang perkara-perkara yang baik. Nah, mereka berbincang tentang apa? Nah, salah satunya adalah tentang syukur. Nah, mereka bercakap-cakap saja, mengungkapkan rasa syukur, ya, dan menjadi orang yang taat dan mengucapkan rasa syukur kepadanya dengan penuh ketaatan pula. Tujuan mereka bukan riya. Nah, mereka bercakap-cakap di khalayak ramai, mereka bercakap-cakap dengan orang-orang, mewujudkan cakap-cakap sebegini bukan kerana mereka riya, tetapi dengan cara menampakkan rasa syukur itu menjadi pelajaran, pengajaran kepada umat. Nah, begitu. Serupa kita kan, apabila manusia kurang membincangkan tentang iman, nah akhirnya iman itu lenyap daripada persekitaran, kemudian lenyap daripada diri manusia. Paham tak? Nah. Jadi perkara iman itu dibincangkan di mana? Di market orang tidak bincang iman lagi. Di mall orang tidak berbincang iman lagi. Di kedai kopi orang tidak berbincang iman lagi. Di mana-mana pun orang tidak berbincang iman lagi. Kalaupun ada, hanya di masjid. Nah, terhad sudah. Betul kan? Siapa yang datang ke masjid untuk membincangkan iman? Nah, berarti tidak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, nah semua tongkol kayu saja, tahukah? Datang belajar, dia pun tidak tahu apa yang dia belajar. Nah, pulangnya dia tidak bercakap dengan anak istrinya apa yang dia belajar. Nah, berarti tentang iman itu tidak dicakapkan secara terbuka. Nah, ketika iman itu tidak dicakapkan secara terbuka, maka dia lenyap daripada masyarakat. Perlahan-lahan dia lenyap daripada individu. Tahukah? Nah, itu terjadi. Akhirnya bercakap tentang iman sangat janggal, ya kan? Nah, Mizi pulang-pulang dia mau cakap tentang iman. Kau baru jadi ustaz 2 hari saja mau cakap. Nah, itu dibilangnya. Betul kan Mizi kan? Datang Silina mau cakap tentang iman. Kau baru saja, kau makan garam baru berapa hari bilangnya. Aku makan garam dulu dari kau bilangnya. Nah, mau cakap apa? Padahal tentang iman itu semua orang perlu bercakap, betul kan? Nah, ketika kau bercakap, datang hujah begitu, hujah ini, kau pun tidak jadi bercakap. Nah, jadi manusia kan rosak. Ingatan ya, peringatan kepada kita semua ya. Nanti kamu orang punya anak-anak, tidak kira 10 orang kah, 20 orang kah, seorang beranak sampai 20-30 orang anak. Nah, pastikan dalam rumah tanggamu bercakap tentang iman, bercakap tentang syukur, bercakap tentang sabar, bercakap tentang hal-hal ini semua. Nah, itu adalah kaedah. Ya, kalau para salaf mengemukakan kaedah ini, berarti mereka mengutip daripada sahabat, betul kan? Nah, salaf tidak menjalankan objektifnya sendiri. Mereka menjalankan apa yang dijalankan oleh sahabat. Sahabat menjalankan apa yang dijalankan oleh baginda Nabi SAW. Nah, semestinya begitu.
Jadikan. Nah, kita pun wajar jadikan begitu. Nah, petang ada berkumpul di sana 4-5 orang sambil goreng pisang goreng, buat pisang goreng. Nah, bunyi saja di dapur itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Nah, bunyi macam itu di dapur. Ya kan? Bukan bang, cepat. Bukan itu. Nah, tadi ku dengar saja bunyi di dapur itu. Siapa aku tidak tahu. Jadi dapur kita barokah, begitu kan? Makanan yang kita makan yang keluar daripada dapur itu barokah. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak soleh. Nanti kita dapat bini-bini soleh. Ya, soleha gitu. Ya kan? Nah, yang bini-bini itu dapat laki-laki yang soleh, gitu kan? Setiap hamba ditanya tentang suatu hal. Setiap hamba ditanya tentang suatu hal. Siapa yang bertanya? Sedang ia berada di antara syukur, pengaduan dan diam. Benar. Jadi maksudnya setiap hamba ditanya bermaksud akan bertanya-tanya. Itu dhabitnya. Nah, macam mana bertanya-tanya? Nah, lazimnya setiap orang akan bertanya-tanya, berkomunikasi asalnya ya, berkomunikasi antara akal dengan hatinya. Ya. Keadaan-keadaan tertentu. Nah, contohnya antara syukur, antara mau mengadu kepada orang lain, ya, ataupun apa saja. Ya, seseorang sering kali begitu. Macam kita membuat benda yang salah dengan benda yang baik. Nah, wujudlah pertanyaan-pertanyaan di dalam akal kita. Nah, aku perlu buatkah benda ini? Aku perlu lakukankah? Begitu kan? Nah, apa dalilnya? Begitu. Nah, dalilnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalilnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bercakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita melalui apa? Melalui medianya ilham. Ya, melalui ilham kita, mana yang baik, mana yang buruk. Dalam arti kata yang mudah, Allah SWT sentiasa memberitahu kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, justru ketika kita mau melakukan yang tidak baik, wujud komunikasi ilham itu. Ini tidak bagus, ini tidak baik, kau jangan lakukan ini. Nah, di sisi kita, perlukah aku lakukan ini? Nah, itu wujud mah. Sama ada sedar ataupun tidak sedar. Ya, paham enggak? Semestinya begitu. Ya, paham ini? Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan setiap hamba ditanya, bertanya tentang sesuatu hal. Nah, sesuatu hal pasti akan ada komunikasi itu. Ya. Ini termasuk kau membuat apapun. Nah, ilmu psikologi membenarkan hal itu. Nah, tapi ilmu psikologi kita lebih cenderung kepada barat kan. Nah, barat tidak akan mengaitkan dengan Tuhan. Psikologi barat lebih mengaitkan dengan individualistik. Ya, mereka tidak mengaitkan dengan Tuhan. Nah, ini barat kan. Pengaruh Yahudi, pengaruh Kristen, pengaruh apa semua di sana. Nah, kita yang Islam, tidak mungkin kita tidak percaya, tidak mungkin kita tidak yakin dengan pengaruh ketuhanan di situ, betul kan? Sedangkan ia berada di antara syukur, sedangkan hamba, bilang hamba di situ, hakikatnya adalah kita ya. Sedangkan ia hamba berada di antara syukur, pengaduan dan diam. Sedangkan setiap hamba berada di keadaan itu. Ya, berada di keadaan. Nah, ketika datang pertanyaan-pertanyaan pada akal kita, pada hati kita yang disebutkan tadi ya, si hamba akan berada dalam keadaan satu syukur. Nah, yang kedua pengaduan. Yang ketiga, diam. Ini 3 keadaannya. Tadi kita sebut apa? Persoalan, pertanyaan. Nah, persoalan pertanyaan ini lebih kepada rohaniah ya. Nah, kita sebut rohaniah. Pertanyaan-pertanyaan akal, pertanyaan-pertanyaan hati.
pertanyaan-pertanyaan perasaan kita, ya. Kalau aku bertindak begini, kalau aku buat begini, apa akan jadi? Maka ketika mau kentut, dia tahan saja kentut itu. Takut terkentut mah. Nanti pasangannya marah. Karena takut pasangannya marah, dia tahan kentut sampai panas buntutnya, ataukah? Nah, itu keadaan-keadaan yang terjadi selepas pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Betul kan? Nah, ada pertanyaan, ada jawaban. Aku mau terkentut ini. Aku mau bilang aku mau kentut kah? Nah, tidak patut. Nah, kau tahan saja. Tahan dia. Kan? Kau paham ke Sofia? Nah, paham kan? Nah, itu. Nah, jadi setelah pertanyaan-pertanyaan ini, ya, terhadap akal, terhadap hati kita, terhadap media komunikasi rohani yang kita sebutkan sebagai ilham, nah nanti akan memunculkan 3 keadaannya. Sama ada keadaan syukur, atau keadaan pengaduan, atau keadaan diam. Nah. Ada orang yang keadaannya syukur. Nah, bagaimana keadaan orang yang syukur? Dan bagaimana keadaan orang yang terbabit dengan pengaduan? Bagaimana keadaan orang yang diam? Nah, kita kasih dasar dulu ya. Nah, orang yang bersyukur ini dia akan mengembalikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya, ya, jadi dikembalikan kepada Allah. Nah, ketika itu dia nanti apa? Nah, kalau perlu solat hajat, dia solat hajat. Kalau perlu, ya, dia akan melakukan sesuai dengan tuntutan syukur atau tuntutan keimanan itu. Nah, dia akan begitu. Nah, yang sisi lain, yang kedua, pengaduan. Nah, dia mula berfikir mau cakap dengan siapa. Ya. Nah, ketika itu dia berfikir, nah, kalau tuliskan mau saja, mau cakap atau mengadu kepada siapa. Nah, sebelum dia mengadu kepada siapa itu, nah, dia meracau-racau saja sendiri. Dengan bunyi saja. Nah, itu tabiat orang perempuan. Ya, selalu begitu. Kan? Dia tidak puas hati dengan suaminya. Suaminya, apa tu? Tak ada apa, tak ada apa. Mamamu pun macam tu juga. Kan? Kadang-kadang bunyi saja. Bersepah baca kitab tu tidak pandai simpan. Dia letak sana letak sini berselerak. Rumah nampak macam tempat belah ular sawah. Apa? Tak ada apa. Ya kan? Nah, itu pengaduan. Itu sebahagian daripada bentuk pengaduan. Nah, dia cakap dengan dinding. Dia mengadu dengan dinding. Dia mengadu dengan tingkap. Dia mengadu dengan langsir. Tahu tak? Nah, ini. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun betul. Kau tahu tak? Nah, sampai satu-satu keadaan dia pun cakap sudah itu hari tidak mau dengar. Nah, sekarang apa jadi sudah? Nah, dia bercakap dengan siapa? Hakikatnya, dia sedang meluahkan apa yang dia rasa, betul. Walaupun tidak ada orang, betul. Tidak ada orang, tapi dia meluahkan. Nah, itulah bentuk pengaduan. Paham tak? Nah, yang ketiga, diam saja dia. Nah, ini dia diam. Dia tidak bersifat dengan syukur, tidak bersifat dengan mengadu. Dia diam. Nah, diam itu mungkin dia mencari arah apa yang perlu kulakukan. Ya kan? Nah, itu keadaan. Nah, kita belajar psikologi ya. Ini adalah ilmu psikologi. Pecahan daripada syakhsiyah, pecahan daripada kita belajar tentang personality, kepribadian. Nah, walaupun kita tidak belajar secara spesifik, nah, kita kemukakan sebagai perbandingan dan sebagainya. Nah, betul kan keadaan itu kan? Betulkah? Si Mimi, dia beli ais krim. Tiba-tiba ais krimnya terlupa dimasukkan di dalam peti ais, tidak beku. Ais krimnya cair saja. Pun dia bebel juga, bah.
ngengong. Kenapa Mimi? Ais krim ini cair. Kenapa cair? Tidak masuk dalam. Kenapa kau tidak masukkan dalam peti ais? Lupa. Dia bebel kepada diri dia sendiri sebenarnya. Tahukah? Contoh, sebab 1 hari 2 hari ini kulihat ada saja ais krim yang dibeli. Ada saja mangkuk-mangkuk ais krim itu. Kuat makan ais krim kamu orang ya. Nah itu contoh ya. Nah jadi balik kepada hal kita. Setiap hamba ditanya tentang suatu hal, bertanya, bersoal jawab ya. Sedangkan ia berada di antara syukur, pengaduan dan diam. Ini keadaan-keadaan kita berada. Ya, semua orang yang berakal akan berada di keadaan-keadaan ini. Nah perhatikan saja. Syukur adalah ketaatan. Nah, sekarang penjelasan tentang apabila berada di dalam keadaan syukur. Nah, dia dalam keadaan taat. Syukur adalah ketaatan. Itu kita sebutkan tadi sudah ya. Berarti apapun pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, dalam perasaannya, nah dia akan membawa kepada ketaatan. Itu yang kita bilang tadi, solat hajatkah, solat sunat taubatkah, solat sunat apakah, istikharahkah, nah dia akan bawa ke situ. Ya. Sedangkan pengaduan, nah pengaduan itu kepada selainnya. Ya, kepada selainnya, selain daripada Allah SWT. Ya. Sedangkan pengaduan kepada selainnya, selain daripada Allah SWT, adalah kemaksiatan yang buruk dari orang yang beragama. Nah, satu kemaksiatan itu artinya percanggahan kan? Nah, satu percanggahan yang sangat buruk bagi orang yang beragama. Beragama memahami agama. Nah, bagi orang yang memahami agama, pengaduan kepada selain daripada Allah SWT adalah sesuatu yang buruk. Adalah sikap, adalah perangai, adalah tingkah laku yang buruk. Berarti personality yang buruk. Nah itu. Jadi, kalau sudah demikian, sewajarnya kita jangan, kan? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku rasa mau menikah lagi satu, ya Allah. Tapi aku takut kepada biniku, ya Allah. Jadi kau campakkanlah ke dalam diriku kekuatan. Kau campaklah ke dalam biniku ketakutan. Kan? Nah, contoh, itu tidak ada kena-mengena dengan hidup maupun yang telah mati. Contoh saja. Nah, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengadu pada makhluk. Jadi mengadu kepada makhluk banyak kemudaratannya, banyak keburukannya. Ya, kalau orang perempuan bermasalah, dia mengadu kepada orang lain. Nah, orang lain boleh jadi mengambil kesempatan di atas permasalahannya. Paham enggak? Nah, itu banyak terjadi sudah. Banyak terjadi. Ya, kita melihat kepada kepada fenomena. Ya, bilang fenomena berarti keadaan yang berulang-ulang. Jadi bilang fenomena. Nah, banyak terjadi fenomena-fenomena orang yang bermasalah mengadu kepada orang lain ambil kesempatan di atas permasalahan itu. Paham enggak? Nah, banyak terjadi sudah. Oleh sebab itu, berhati-hati. Okey. Nah, jadi kita belajar dari perspektif kitab kita ini ya. Sedangkan pengaduan ya, sifat yang kedua ini ya, pengaduan kepada selainnya, kepada selain Allah SWT adalah kemaksiatan. Kemaksiatan dengan makna percanggahan. Nah, kalau bilang maksiat itu besar sudah kan? Nah, bilang percanggahan, kemaksiatan percanggahan yang buruk ya dari orang yang beragama, orang yang faham agama. Nah, bagaimana tidak buruk? Nah, dibincangkan tentang pengaduan sebagai satu kemaksiatan itu. Nah, bagaimana tidak buruk? Mengalihkan pengaduan daripada pengaduan kepada Maharaja yang menguasai segala sesuatu kepada pengaduan terhadap sesama hamba yang dikuasainya dan tidak berkuasa terhadap suatu apapun. Nah, bagaimana tidak buruk? Karena kita mengalihkan pandangan kita daripada yang maha kuasa, yang maha memiliki, yang maha bijaksana, yang maha agung kepada makhluk yang lemah, ya. Sama seperti kita saja. Jadi disitulah ya keburukannya.
keburukannya kita mengadu kepada yang lemah, bukan mengadu kepada yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, keburukan dipandang dari sudut itu. Jadi katanya, yang layak bagi seorang hamba jika tidak mampu bersabar atas ujian dan qada, yang layak ai patut ya. Yang layak ai patut bagi seorang hamba kita itu jika tidak mampu bersabar. Nah, jika kita tidak mampu bersabar atas ujian dan qada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, sementara kelemahan membawanya kepada pengaduan, sementara kelemahan diri, kelemahan ai diri. Ya, ada juga yang mendhabitkan kelemahan iman, kelemahan ai iman, kelemahan iman. Ya. Membawanya kepada pengaduan adalah menjadikan pengaduannya kepada Allah. Nah, jika kita tidak dapat bersabar, tidak mampu bersabar dengan qada dan kita juga lemah, perlu kepada pengaduan. Nah, pengaduan itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, itu yang kita kaitkan tadi. Kalau pengaduan itu dibawa kepada Allah, nah itu termasuk syukur. Ya. Pengaduan itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk syukur. Nah, di sana kita merayu saja, minta saja, mohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Ya. Nah. Jadi adalah menjadikan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Nah, kalau pengaduan itu kepada makhluk, nah itu seburuk-buruk, seburuk-buruk maksiat, seburuk-buruk percanggahan. Dialah yang memberi ujian dan berkuasa untuk menghilangkan penderitaan. Dialah ai Allah Subhanahu wa taala. Dialah ai Allah Subhanahu wa taala yang memberi ujian. Nah, kita belajar sudah di sana kan? Di Asasul Usul, di Daras, bukan Asasul Usul, di Daras. Di kitab Daras kita Futhul Ghaib. Nah, ujian itu ada 4 tujuan, gitu kan? Ada 4 tujuan. Nah, Sofia aku bilang 4 tujuan itu. Nah, pertama menghukum. Ujian itu ada kalanya bertujuan menghukum kita. Kenapa? Karena kita pandosa, kata Bang Qil. Nah, aku pinjam kata kau itu tidak perlu royalti ya, Bang Qil. Nah, pinjam saja bahwa kau ni berkira perkataan bengkong. Nah, dia bilang makin pandosa, kita pandosa. Nah, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini, macam-macam dosa ada kan? Betul kan Sofia kan? Nah, yang kedua. Nah, yang kedua, tujuan ujian itu membersihkan rohaniah kita. Nah, karena mungkin rohaniah kita juga kotor. Kotoran rohaniah kita itu terdiri daripada syirik, terdiri daripada nifak, terdiri daripada fasik. Nah, mengotorkan sudah rohaniah kita. Artinya mengotorkan akal kita, mengotorkan rasa dan perasaan kita. Nah, sampai-sampai Allah tidak penting pada kita. Kan? Orang itu lebih penting, orang ini lebih penting, orang itu lebih penting, benda itu lebih penting, telefon lebih penting. Nah, Allah tidak penting pada kita. Nah, itu tanda rohaniah kita kotor sudah. Nah, kan? Nah, paham tak? Nah, yang ketiganya, Mimi. Buat sikit kau asal jawab saja, volume kau terus perlahan saja. Sound rosak kah? Nah, menaikkan taraf. Naik apa kau bilang? Taraf kah? Kau bilang apa? Naik makam. Nah, okey bah. Naik makam pun boleh. Ya, menaikkan taraf, menaikkan makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada berapa faz? Nah, hari ini baru ku tanya kau, bah. Aku baru tahu nama kau Faz. Nah, apa yang 8 itu? Nah, apa yang 7? Nah, berapa semuanya? 7. Nah, berarti ujian Allah mendatangkan kepada kita. Ujian antara lain tujuannya adalah untuk mengangkat, menaikkan makam kita. Ya, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Nah, di sana ada 7 keadaan. 7 hal, 7 keadaan bilangnya. 7 keadaan yang mewakili makam. Nah, disebutkan oleh
saudari Fas kita yang baru hadir pada hari ini dalam pengajian kita. Nah, bilangnya awam nombor 1, nombor 2 tawabin, nombor 3 muhafizin, nomor 4 muqarrabin, nomor 5 salihin, nomor 6 syuhada, nomor 7 siddiqin. Nah, itu merupakan makam-makam yang akan diangkat. Allah SWT akan mengangkat kita ke posisi-posisi itu. Jelas kan? Nah, okey. Jadi yang keberapa sudah? Yang ketiga. Nah, yang keempat. Yang keempat, lina kau balina. Tujuan yang keempat, Nah, yang keempat, ujian itu bertujuan menjadi, Allah mau menjadikan kita sebagai pilihannya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sentiasa memilih hamba-hambanya. Betulkah? Di mana dalilnya? Bid'ahkah? Nah, dalilnya Allah sebut di dalam Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah dalil yang menunjukkan Allah sentiasa memilih. Nah, justru itu kita jangan menjadi orang yang tidak terpilih pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan, Jul? Nah, bahkan kita mendambakan, kita mahukan kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Nah, sekalipun kita penuh dengan kelemahan-kelemahan, gitu kan? Nah, itu tujuan ujian. Nah, justru ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ujian dan berkuasa untuk menghilangkan penderitaan. Kuasa untuk menghilangkan penderitaan daripada ujian itu mutlak pada Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Ya, karena penderitaan itu termasuk kemudaratan. Betul kan? Nah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat, kemanfaatan dan kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas sudah. Itu akidahnya. Ya kan? Ya. Nah, kemudian kata musannif, pengaduan kepada selainnya adalah kehinaan. Nah, kita sambung besok. Wallahu a'lamu bisshawabi au kama qala. Nah, tadi mamamu mencadangkan konsep kita cara mengaji dua kitab ini ya. Hari ini kitab ini dulu, nah besok kitab ini dulu. Hari ini kita kitab Mukasyafatul Qulub dulu, nah besok kita belajar Tanwirul Qulub dulu. Ya. Nah, lusa kembali Mukasyafatul Qulub dulu, kemudian hari selanjutnya adalah Tanwirul Qulub. Begitukah? Nah, jadi hari ini hari apa? Kamis. Ya, nah kita Mukasyafatul Qulub. Besok Jumaat kita Tanwirul Qulub dulu dan kemudian baru Mukasyafatul Qulub. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ayat tersebut sudah di bawah kan? Wa ba'du qala, ayat tersebut menjelaskan lazim seseorang hamba itu meninggalkan tadbir, yakni mengatur diri dan ikhtiar bersama Allah Ta'ala. Ini kerana apabila Allah Ta'ala itu menjadikan apa-apa yang dia kehendaki, maka dia akan mentadbirnya sendiri dan menentukan sesuatu tanpa manusia dapat memilih yang lain lagi, dan harus mentaati dan menerima apa yang telah ditetapkannya. Dia itu lazim bagi seseorang hamba itu meninggalkan tadbir, yakni mengatur diri sendiri tanpa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar bersama dengan Allah Ta'ala. Adalah tidak wajar sama sekali seseorang yang tidak menjadikan sesuatu itu mentadbir dirinya sendiri. Tegasnya, tidak dinamakan tadbir jika seseorang yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala ada tadbir dan ikhtiarnya sendiri. Seolah-olah
ia mengaku dan mendakwa bahawa dirinya ada bersama-sama dengan Tuhan yang bersifat kuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najmi ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Artinya, adakah tiap-tiap manusia memperoleh apa-apa yang dicita-citanya, yakni diangan-angannya. Ya, surah An-Najmi ayat 24 dan 25. Tidak, yakni tidak. Maka hanya kepunyaan Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ayat tersebut menjelaskan lazim bagi seseorang hamba itu meninggalkan tadbir dan ikhtiarnya hanya bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Ini kerana tidak wajar bagi seseorang hamba yang tidak memiliki akhirat dan dunia memiliki tadbir sendiri. Tetapi seseorang itu disuruh mentadbir apa yang disuruh oleh Tuhan yang memiliki kedua-duanya. Nah, kita masuk kepada fasa ini masih fasa dasar ya, daripada teks kita ia fasa dasar. Tetapi walaupun fasa dasar, nah kita masuk kepada suatu yang tahapnya master, bukan tahapnya degree. Ya. Nah, perbincangan kita lebih kepada, kalau kita merujuk kepada asasul usul, ya, kita belajar tentang konsep. Ya, kalau kita merujuk kepada asasul usul, nah kita sedang menyentuh konsep konsep apa ya? Konsep hubungan dengan Allah SWT. Allah, nah daripada Allah ini datangnya izin. Ya, daripada izin ini datang kepada makhluk. Nah, makhluk itu termasuk kita manusia ya. Nah, di bawah makhluk itu ikhtiar. Okey. Jadi izin, bukan. Izin dengan ikhtiar ini kita belajar ya, dasar kita. Nah, konsep izin dengan konsep ikhtiar bersatu. Nah, di sini ini qada, ini pemahaman ya. Nah, ini qadar. Boleh suka bulat-bulatkan, nanti kita keliru. Nah, ini qada, nah ini jadi qadar. Ini jadi qadar. Nah, di sini izin, antara izin dengan ikhtiar, ya di sini jadi takdir. Nah, ini satu konsep pemahaman yang ilmiah ya tentang isu yang sedang kita bincangkan. Nah, kita sedang masuk kepada isu itu. Persoalan yang dikemukakan secara tidak langsung daripada pernyataan musannif tadi, apakah tadbir, istilahnya adalah tadbir. Istilahnya ada tadbir bercampur dengan ikhtiar, maka terhasillah di bawahnya takdir. Bukan, terhasil di bawahnya implikasi ataupun kesan. Nah, ini persoalan yang Walid kemukakan ya, yang akan menjadi perbahasan pada topik yang sedang kita bincangkan. Tadbir berarti kita sendiri yang mengaturkan diri. Ya. Nah, jadi persoalan ini pada dasarnya kita berbincang sudah. Kalau izin ya, itu izin daripada Allah SWT. Berbincang sudah kita. Yang menjadi persoalan ikhtiar. Ya, kita belajar sudah ikhtiar itu juga dengan izin Allah SWT kan. Nah, Sofia sakit gigi. Okey? Lalu Sofia sakit gigi, nah, dia pun berikhtiar jumpa dokter. Jangan jumpa dokter gigi. Kemudian cabut gigi. Kemudian apa? Nah, akhirnya sakit giginya sembuh. Nah, di sana berlaku sakit gigi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebab musabab dan sebagainya.
Nah, kemudian Sofia berikhtiar untuk jumpa doktor dan cabut gigi, betul? Nah, implikasi daripada Sofia berjumpa doktor, ikhtiar, di sini ikhtiar. Nah, akhirnya Sofia sembuh. Nah, persoalannya, apakah Sofia mentadbir dirinya sendiri? Ya, apakah Sofia mentadbir dirinya sendiri sampai dia bertemu dengan kesembuhan? Paham nggak? Boleh paham nggak? Isunya ya. Kita melihat dari sudut isu dulu. Ya, apakah kita boleh mengaturkan diri kita sendiri untuk lepas daripada kesulitan-kesulitan? Nah, di sana ada ikhtiar kan? Di sana ada ikhtiar. Apakah ikhtiar ini boleh menyebabkan kita terlepas dari kesulitan-kesulitan? Paham nggak? Nah, pertanyaan itu perlu ada di dalam kita punya kepala. Apakah ikhtiar kita, nah, ikhtiar ER saja ya, tidak perlu Y kan? Apakah ikhtiar kita boleh melepaskan kita daripada kesulitan-kesulitan yang kita berusaha untuk melepaskan diri, ini kan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita berdiri dengan pertanyaan ini. Nah, sama saja. Apakah orang yang sakit, apakah dengan ikhtiarnya itu boleh melepaskan dirinya dari kesakitan? Paham nggak? Nah, di sini kalau kita rujuk kepada usuluddin, ya, kalau kita rujukkan persoalan ini kepada usuluddin, maka jawab yang jelas adalah makhluk tidak boleh memberi bekas apapun. Ya, perbuatan makhluk tidak boleh memberi bekas apapun, gitu kan? Nah, itu fakta usuluddin. Dengan maksud makhluk tidak boleh mendatangkan implikasi apapun. Ya, karena kuasa bagi mendatangkan implikasi apapun terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kalau kita ambil pemahaman usuluddin dicantumkan pada persoalan ini, nah ikhtiar tidak boleh, ya. Jawapannya adalah ikhtiar tidak boleh melepaskan kita daripada kesakitan, kesulitan dan sebagainya. Tidak boleh. Cuma ikhtiar itu menjadi wasilah. Nah, ini pemahaman ahli sunnah ya. Ikhtiar itu menjadi wasilah kepada izin Allah melepaskan kita daripada kesulitan-kesulitan. Faham tak? Nah, ini perlu difahami betul ya, sebab kita mau berbincang tentang itu. Ya. Nah, jadi ikhtiar kita itu pun terletak di dalam izin Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Nah, jika Allah tidak mengizinkan, nah ikhtiar pun kita tidak mampu. Ya, berapa ramai orang yang Allah tidak mengizinkan dia ikhtiar, jadi stroke dia, bergerak pun tidak boleh. Nah, orang yang kasih dia makan pun orang suapkan dan sebagainya. Nah, gitu kan? Nah, jadi pemahaman kita ya, ini agak kompleks ya. Pemahaman kita melihat bahwa izin itu dari Allah, ikhtiar itu juga dari Allah. Nah, begitu. Dan ini adalah akidah yang benar. Ya, ini bahagian kalau akidahnya inilah akidah yang benar. Ya, kalau bagian adabnya inilah adab yang sempurna. Ya, berarti kita melihat, nah kita di sini sudah, kita melihat ya di bawah ini ya. Nah, kita melihat ikhtiar dan tadbir itu keduanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, ini doktrin. Ya. Nah, sekarang kitab kita mau menjelaskan itu. Supaya kita membangunkan iman kita, Islam kita, ihsan kita. Ya, berdasarkan kepada yang kita sebutkan tadi, Pak. Ikhtiar daripada Allah, tadbir itu juga daripada Allah. Ini berarti tidak ada kebersamaan kita dengan Allah, tidak ada. Ya. Nah, di sanalah hakikat yang boleh sebutkan dulu. Yang ada hanya Allah. Allah zat wajibal wujud. Zat yang maha wujud, maha ada, betul tak? Nah, kita
Nah, kita itu wujud majazi saja kan. Nah, itu kita belajar sudah. Nah, ini nanti mempengaruhi pelajaran-pelajaran yang lalu akan mempengaruhi pelajaran-pelajaran kita sekarang. Nah, jadi berhati-hati ya. Nah, kita lihat dulu sikit. Katanya ayat tersebut menjelaskan, nah ayat yang kita bacakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat tersebut menjelaskan lazim seseorang hamba itu. Lazim artinya biasa, kebiasaan seseorang hamba itu meninggalkan tadbir. Nah, disebut sudah terus. Kan? Lazim, lazim di sini boleh saja disebut dengan, diterjemahkan dengan patut. Sepatutnya, itu istilahnya, ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan lazim. Nah, kita pakaikan walaupun lazim itu diterjemah dengan kebiasaan, gitu kan. Nah, kita terjemah di sini dengan sepatutnya. Seseorang hamba itu meninggalkan tadbir. Nah, kita perlu meninggalkan tadbir. Kenapa? Tadbir itu apa? Mengatur diri. Ya. Tadbir itu maknanya mengatur diri sendiri. Ya. Dalam arti kata yang lebih jelas ya, rasa berkuasa mengaturkan diri sendiri. Nah, itu dipanggil tadbir. Jadi ayat di atas kita baca surah Al-Qasas ayat 68. Nah, ayat ini menjelaskan seseorang hamba itu sepatutnya meninggalkan tadbir. Meninggalkan tadbir ay meninggalkan rasa, apa tadi boleh sebut? Rasa berkuasa mengaturkan diri. Nah, tinggal. Meninggalkan berarti jangan ada itu di dalam rasa dan perasaan kita. Faham tak? Nah, kenapa? Kerana kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang free, yang bebas, yang tidak terikat dengan ilmu hubungan dengan Tuhan. Nah, inilah perasaan yang mungkin wujud. Ya. Kita mempunyai rasa kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Ya, kita pandai begitu, kita pandai begini. Nah, kita mempunyai rasa kita boleh mengaturkan diri kita sendiri. Ya. Nah, di sana kita menafikan campur tangan Allah Subhanahu wa taala secara sadar maupun secara tidak sadar. Betul kan? Betul, Pak. Jika kita fikir-fikir halus sungguh. Ya, dalam perkara apa kita berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak keadaan kita tidak terfikir pun Allah Subhanahu wa taala dalam apa ya, dalam hal-hal kita gitu kan. Nah, karena kita lebih cenderung dengan keupayaan kita. Padahal kita tidak punya keupayaan apapun. Nah, ini termasuk ikhtiar kita, termasuk tadbir kita dan ikhtiar kita, tidak boleh memberi bekas apapun. Melainkan Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kuasa mutlak, gitu kan? Nah, jadi sejauh mana rasa dan perasaan kita dipengaruhi oleh kesempurnaan hak Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan rasa sempurnanya diri kita. Nah, itu perkara penting yang mau dilihat dari perspektif kitab Tanwirul Qulub. Kenapa? Nanti itulah yang kita perlu bersihkan daripada kita. Itulah yang kita perlu bersihkan dari akal kita. Itulah yang kita perlu bersihkan dari perasaan kita, dari hati kita. Ya, nah itu. Oke. Katanya meninggalkan tadbir. Tadbir itu apa? Yakni mengatur diri, berkuasa, rasa berkuasa mengatur diri dan ikhtiar. Begitu juga meninggalkan ikhtiar. Di sini bukan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar itu berjalan sesuai dengan tabiat manusia ya. Tapi yang perlu ditinggalkan itu adalah tadbir. Cuma jangan disamakan, jangan disatukan dengan ikhtiar. Ya, lazimnya kita menyatukan tadbir dengan ikhtiar tanpa sadar. Ya, nah kita bekerja saja, kita meyakini kita mampu mendatangkan rezeki. Nah, karena itulah orang bergantung dengan sijil. Karena itulah orang bergantung dengan ijazah. Karena itulah orang bergantung dengan itu, dengan ini. Paham enggak? Boleh paham ya? Nah, berapa ramai orang yang bergantung dengan ijazahnya begitu begini.
Padahal rezekinya bukan datang melalui itu. Rezeki tetap daripada Allah SWT kan. Kadang-kadang Walid mau cerita dengan kamu orang belum sampai kepada rasa itu. Tapi Walid harap ada pengetahuan dulu. Ya, nanti sampai kepada masanya kamu orang rasakan. Nah, Walid boleh menceritakan satu keajaiban pernah berlaku. Nah, itu Walid sendiri berada di dalam kumpulan itu. Walid berada dalam kumpulan perubatan ketika di Afghanistan membantu Mujahidin Afghanistan. Nah, Walid berada dalam kumpulan perubatan ya, Palang Merah Kuwait. Nah, kami masuk untuk menjemput mujahidin yang cedera. Nah, tetapi kenderaan tidak boleh sampai, jadi kami berjalan saja, cross gunung, cross bukit dan sebagainya. Nah, sewaktu habis pentempuran, kami pulang. Nah, mau sampai ke camp pusat di tempat kita berimpun itu, ambil masa 2 hari 2 malam perjalanan. Nah, kalau malam saja mungkin, jalan siang saja mungkin 4 hari begitu. Jadi kami berjalan, letih tidur, jalan, letih tidur. Nah, sampai masuk hari ketiga sudah, ya, kami putus bekalan makanan sudah. Walkie-talkie yang diberikan itu semua baterinya kong sudah habis. Tak boleh hubungi lagi markas. Nah, jadi satu-satunya harapan yang ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan putus sudah, lapar tidak tahu cakap lagi sudah. Ya, nah kami sampai di satu tempat dalam keadaan yang begitu lapar dan sebagainya. Nah, penuh dengan tasbih saja sepanjang perjalanan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Penuh dengan tasbih saja, itu saja yang didengar, tidak ada yang lain. Kan? Nah, tiba-tiba malam matahari jatuh sudah, di sana gunung ganang kan. Jadi di lereng-lereng gunung itu gelap, cepat gelapnya. Nah, matahari jatuh, tiba-tiba kami sampai di satu kawasan yang macam dusun delima, tahukah? Nah, dusun delima. Nah, buah delima banyak pada situ. Mata air semua ada, kolam semua ada. Nah, kami singgah di situ, ya, berehat di situ. Memberi mesej kepada markas, kami berehat di situ. Nah, makan segala buah delimanya, kan? Makan segala apa yang ada di situ, kenyang. Buah delimanya besar-besar paha. Kamu orang tidak pernah tengok buah delima besar paha ya? Nah, Walid pernah lihat sudah buah delima besar paha. Nah, semalam ada satu gambar dalam Facebook buah delima daripada Afghanistan, besar-besar. Makan, sembahyang, solat semua selesai, saya tidur. Nah, bangun pagi esok, solat subuh. Solat subuh itu sudah rasa kelainan sudah. Seperti berada di tempat lain sudah. Ya, lepas solat subuh, tunggu siang, mau berjalan, bergerak semula apa? Pokok delima sepokok pun tidak ada. Yang namanya kolam-kolam air, sungai semua yang kami mandi itu satu pun tidak ada. Padahal kami tidur di situ, bermalam di situ. Nah, Walid mau kaitkan dengan apa? Mau kaitkan dengan tadbir dan ikhtiar, faham kah? Nah, jadi mau bilang tadbir siapa itu? Apakah kita mempunyai kuasa? Nah, kami letih semua, kan? Jadi ikhtiar kami jalan sampai di situ, kemudian ada makanan. Siapa yang mendatangkan itu semua? Nah, itu pertanyaan kan? Nah, jadi jawabannya adalah hakikat yang sebenarnya tidak ada tadbir. Kita tidak ada pengurusan diri sendiri. Tidak ada. Dalam urusan-urusan mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, mendatangkan rezeki, sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya ikhtiar, itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hakikat itulah yang perlu dipegang, ya, supaya kita sentiasa merasakan kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengambil hak Tuhan sedikit pun. Nah, itu paham gak? Nah. Oke, terus. Ini kerana apabila Allah Ta'ala itu menjadikan apa-apa yang dia kehendaki. Allah menjadikan apa-apa yang dia kehendaki. Bukan kita kehendaki ya. Dan mungkin saja kita ada kemahuan. Nah, kita mau begini, kita mau begitu, kita mau begini, kita mau... Itu kemahuannya. Nah, dalam sisi perbincangan, dalam usuluddin, Allah punya kudrat, kita juga punya kudrat. Betul? Allah punya iradat, kita juga punya iradat. Betul? Nah, jadi iradat kita, kudrat dan iradat kita dari siapa? Nah, dari Allah juga kan? Nah, dari Allah. Maka kita menerjemahkan kudrat yang Allah berikan kepada kita itu namanya upaya. Bukan kuasa. Betul kan? Kudrat
yang Allah berikan kepada kita itu maknanya adalah upaya, keupayaan, bukan kuasa. Ya. Jadi jangan kita menerjemahkan itu tidak apa, tetapi mengiktikadkan, berpegang itu. Ya, itu yang salah ya. Jangan kita mengiktikadkan, bermula dengan menerjemahkan bahawa kudrat Allah, kudrat kita, maknanya sama. Kudrat Allah maknanya kuasa, kudrat hamba, makhluk pun maknanya kuasa. Nah, di sana punca kepada salah faham. Jadi sebab itu, pendekatan para ulama, ya, kudrat pada Allah diterjemahkan dengan, Walid tulis supaya kita lebih berfakta ya. Perkataannya kudrat. Ya. Kudrat dan iradat ya. Nanti iradat. Kudrat pada Allah. Macam mana membuat jadualnya? Sekejap. Ini perlu berjadual nih. Nanti kelang kabut saja. Kudrat. Begitu. Allah makhluk. Jadi kalau kudrat pada Allah maknanya kuasa. Ada yang menyebutnya pekuasa dan sebagainya. Okey? Kudrat pada makhluk namanya upaya. Ini termasuk kepada kita manusia. Upaya, kemudian disebut keupayaan dan sebagainya. Upaya saja menggambarkan ada kelemahan, betul? Ya, bila disebut sebagai upaya, keupayaan, itu menggambarkan ada kelemahan. Itu sesuai dengan kita manusia kan? Sesuai dengan makhluk kan? Mana ada orang dia punya upaya terus, bangkil dia punya upaya, umur dia 20 tahun angkat simen 2 beg sekali tanggung, umur dia 50 tahun pun 2 beg simen sekali tanggung, nanti umur dia 100 pun 2 beg simen sekali tanggung. Mana ada? Walid umur 25, simen 2 kambit ku tangkap macam ini, ku tangkap macam ini, ku jalan saja, tahu tak? Sekarang tangkap 1 baldi saja, ku bawa 1 baldi saja, malam ku sakit pinggang sudah. Tahu tak? Itu apa? Itu menggambarkan keupayaan itu ada kelemahannya, gitu kan? Mungkin satu ketika keupayaan itu tinggi. Satu ketika yang lain keupayaan itu menjadi rendah. Faham tak? Menjadi lemah dan sebagainya. Itu makna upaya. Sedangkan kuasa, pekuasa, apalagi disebutkan sebagai sempurna, tidak pernah lemah. Itu sesuai bagi Allah. Faham tak? Terjemahan ini mempengaruhi. Sebab itu Walid cenderung kepada terjemahan yang nantinya kita tidak khilaf di belakang hari. Ya. Kalau kita terjemahkan sama, kudrat pada Allah maknanya kuasa, kudrat pada kita pun maknanya kuasa, di belakang hari nanti kita khilaf. Okey, yang keduanya iradah. Yang pada Allah SWT diterima dengan kehendak. Kemudian disebut dengan pekehendak dan sebagainya. Okey? Kepada kita apa maknanya rantau? Keinginan. Keinginan, dan ada kalanya disebut dengan kemahuan dan sebagainya. Kita pakai satu makna saja, keinginan. Jadi iradah pada hamba disebut dengan keinginan. Keinginan itu sendiri ada kelemahannya, betul kan? Kehendak tidak ada kelemahan. Apalagi dikaitkan dengan sempurna, kehendak Allah SWT, tidak ada kelemahan. Yang kelemahan di situ adalah keinginan. Kenapa kita bilang keinginan itu ada kelemahan? Dalilnya tidak sama kan? Rantau punya keinginan dia mau anak raja sebagai kapalnya nanti. Bangkil dia tidak mau anak raja, dia mau artis. Contohnya kan, keinginan yang berbeza. Yang lain begitu, begini. Keinginan saja berbagai. Berbagai itu sudah menggambarkan kelemahan. Fahamkah? Itu. Jadi sesuai dengan kita sebagai makhluk manusia khususnya lemah. Maka diterjemahkan dengan keinginan. Okey. Itu dasar penting ya. Dasar itu kita belajar sudah dalam kita punya asasul usul. Jadi ini kerana apabila Allah Ta'ala itu menjadikan apa yang dia kehendaki berdasarkan kepada kehendaknya. Dia kehendaki, dia jadikan apa yang dia kehendaki. Ya. Yang dia kehendaki ada kalanya bersesuaian dengan keinginan kita. Ada kalanya tidak bersesuaian dengan keinginan kita.
Betul kan? Yang dia kehendaki. Nah, apa yang dia kehendaki ada kalanya bersesuaian dengan keinginan kita. Ada kalanya tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Nah, dalam hal dia yang menghendaki sesuai dengan keinginanmu atau tidak sesuai dengan keinginanmu, bagaimana seharusnya kita? Ya, paham soalannya? Ya. Ada kehendak Allah SWT itu sesuai dengan keinginan kita. Masya Allah, kita punya syok, tidak tahu mau cakap apa, syok. Tetapi ada kalanya kehendak Allah SWT itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginanmu, bagaimana rasa dan perasaanmu? Nah, itu pertanyaan yang perlu ada, ya, supaya nantinya kita tahu mengaturkan supaya ya sesuai atau tidak sesuai. Kalau itu sudah kehendak Allah, nah aku terima dengan hati yang tenang, hati yang redha, begitu kan? Nah, jika tidak memberontak saja, ya. Anjung kita antar pulang sudah. Tadi mamaknya datang ambil, ayahnya datang ambil. Nah, kita tengok, kita lihat Atul mau memberontak atau tidak. Nah, aku mau lihat bah. Kan? Nanti malam-malam dia pergi kempen di padang itu bah. Kita menentang Walid, kita menentang Walid di tengah padang itu. Sorang-sorang dia bah. Mungkin gengnya Fas, mungkin Sila, ada 3 orang mereka bah. Ha? Mau join kah? Di malam Atul buat demonstrasi menentang Walid. Ha? Mau join kah? Ha? Tidak mau join. Nah, kau seorang bah Atul. Ha? Kau pun tidak mau join juga. Nah, biar bah hantu si Anjung itu. Nah, faham dulu ya. Yang Walid cakapkan itu faham dulu. Ya, betapa kita pada keseluruhannya lemah. Nah, ini lemah semuanya. Kita bercakap tentang kudrat kah, iradat kah, kita lemah. Jadi di sini dapat sudah jawapannya lemah. Ya. Nah, di sini kita dapat sudah jawapannya apa? Sempurna. Nah, jadi yang lemah dengan yang sempurna sudah tentu sepatutnya memenangi adalah yang sempurna, kan? Paham enggak? Nah, memenangi itu memenangi apa? Memenangi hatimu dan perasaanmu. Memenangi hati kita dan perasaan kita adalah yang sempurna, bukan yang lemah. Paham enggak? Nah, itu pelajarannya. Nah, kadang-kadang telefon itu lebih memenangi hati kita. Padahal telefon itu lemah seperti kita saja. Yang maha sempurna itu tidak pernah memenangi hati dan perasaan kita. Paham kali nak? Betulkah Walid cakap ni? Kau pahamkah? Nah, sama saja Walid pun juga bah. Tidur itu lebih memenangi akal dan hati kita daripada yang maha sempurna, Allah. Aku bah itu. Kita sama-sama belajar kan? Sama-sama memperbetulkan diri bah. Faham Mizi? Nah, macam Mizi bah. Iyana lebih mempengaruhi akal dan hati Mizi daripada yang maha sempurna itu. Padahal Iyana itu sama lemah dengan Mizi saja. Nah, persoalan besarnya, kenapa yang maha lemah itu mampu menguasai akal dan hati kita, rohaniah kita, berbanding daripada yang maha sempurna? Nah, itu pertanyaannya. Jadi, tanda tanya itu masing-masing kita jawab. Ya, aku cakap banyak itu saja malam ini. Allahu a'lamu bis-shawabi au kama qala. Silakan. Dia sebenarnya istilah tadbir itu, nanti kita sampai habis perbincangan kita. Sebagai kesimpulan nanti, tadbir itu tidak perlu wujud di dalam diri kita. Dia nak menyatakan yang itu. Karena tadbir itu maknanya kita mempunyai kuasa menguruskan diri kita sendiri. Itu maknanya. Yes. Jadi planning kita itu apakah tadbir ataupun ikhtiar? Kalau planning itu dimasukkan di dalam ikhtiar, itu lulus.
Clear nah? Faham dah nah? Tapi kalau planning itu dimasukkan dalam tadbir, I plan then I will jadikan plan itu kenyataan, is a reality, itu salah. Di situ yang kata tadbir tu. Yes. Bukan tadbir. Yes. Jadi kenapa? Karena manusia umumnya apabila mereka tidak memahami hubungan dengan Tuhan, ni konsep yang sedang kita sebutkan ni, tak memahami benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni, nah dia akan merasakan yang dia menentukan rezeki, menentukan itu, menentukan ini, termasuk menentukan anak bini itu ini, dia merasakan itu. Nah, merasakan begitu adalah tadbir sebenarnya. Nah, dan tadbir itu tidak boleh ada. Yang boleh ada kita cuma ikhtiar, yang lain dengan izin Allah SWT. Nah, itu betulnya. Ya kan? Jadi tadbir itu seringkali bersembunyi di dalam ikhtiar. Ya, kita nak belajar yang tu. Ini tingkat master ni. Tingkat master ni. Nak cari halui-halui ni. Boleh faham tak? Iya. Jadi di akhirnya ini Rabbukul A'la. Dia merasakan dia Tuhan. Dalam kondisi lain, kita pun apabila kita tidak melihat ikhtiar itu dan izin Allah SWT dalam ikhtiar kita itu, nah kita mentadbir diri kita. Kita pada hakikatnya mengambil hak Tuhan. Padahal kita lemah aja. Ini duk sebut tadi. Padahal kita lemah aja. Macam mana nak ambil hak Tuhan yang maha sempurna ni? Kesedaran itu penting. Ya. Isu ini akan dimasukkan dalam isu kesedaran, bukan ilmu. Ilmu umum. Dia akan masuk di dalam kesedaran yang menjadi kunci kepada Allah terima diri kita. Itu asas-usul kita tu. Kita kait dah. Macam itu. Clear nah? Okey. Jadi yang saya risau anak-anak kita ni saja. Asas-usul ke mana, apa ke mana. Tak tahu nak cantum. Jadi kena rajin Puan Fizi. Cantumkan apa yang kita belajar dalam asasul usul dengan yang kita belajar ini. Berkembang sudah ni, tahukah? Kamu orang punya pelajaran sama dengan 4 tahun 5 tahun pondok biasa, pondok klasik ni, tahukah? Nah, 4 tahun 5 tahun pun belum tentu. Cuma kamu orang belum belajar baca kitab saja lagi. Nak belajar semua, faham semua, kajian kitab kita lalu semua. Nanti ku ajar macam mana baca kitab. Itu saja, sikit saja. Tahukah? Jangan kalang kabut mau menikah. Ini mau menikah gatal talur lah. Gatal apalah. Nah, ada pertanyaan kah? Lain? Nah, esok kita mula kitab ini dulu ya. Okay. Ingatkan Walid. Nah. Pak Haji Nafiah cadang, hari ini kitab Penawar Bagi Hati, esok Mukasyafatul Qulub. Lusa Penawar Bagi Hati, tulat Mukasyafatul Qulub. Boleh macam tu? Boleh juga, tak ada masalah. Penawar Bagi Hati tu nipis ya. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam tu pun boleh. Berarti kita tak kompres fikiran sangat lah. Yang ni kita kompres untuk memahami ibarat-ibarat dalam Mukasyafatul Qulub. Kemudian kita kompres memahami ibarat-ibarat dalam Tanwirul Qulub. Nah, takut kita pengsan tengah jalan. Ya, kerana belajar kita ni kompres. Kita kena kompres. Nah, jika tidak kita banyak masa kita terabai ya, terlepas masa. Nah, ada pertanyaan kah? Sila kau mau tanya kah? Nah, malam ini baru aku tahu nama kau Sila. Ada pertanyaan kah? Tiada. Okey. Nah, Mimi kau mau tanya kah? Nah, kau pun tidak ada mau tanya apa? Pandai sudah, Nah, bagus sudah pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم. Nah, saya sebut contoh sikit dan sedikit ya, tertinggal tiba-tiba datang ilham. Contoh kita belajar tadi daripada kitab Mukasyafatul Qulub ya. Apabila kita berdepan dengan ujian, nah ada 3 keadaan yang akan berlaku. Nomor 1, syukur. Nomor 2, apa tadi? Pengaduan, ya kan? Dan nomor 3, diam. Nah, apa yang mempengaruhi keadaan itu? Tadbir. Kalau dia meletakkan tadbir itu di dalam dirinya, nah dia tidak akan memandang syukur itu. Ya kan? Dia akan memandang selain daripada syukur. Dia akan begitu. Dalam arti kata yang lain, dia tidak akan melihat Allah. Dia akan melihat kepada dia mempunyai kuasa, dia rasa mempunyai kuasa untuk menyelesaikan apa yang diuji itu. Dia akan begitu. Itu contoh ya. Jadi kita nak keluar daripada keadaan itu. Itu adalah perkara yang kita perlu bersihkan daripada akal dan hati kita. Supaya kita menjadi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Kita tak ada kuasa sebenarnya. Ada kuasa apa? Kalau ada pun makna dia upaya, bukan kuasa. Begitu. Kan? Kalau ada pun makna dia apa tadi? Keinginan, bukan kehendak. Gambaran tu yang kita mau jelas supaya kita boleh berpegang dengan jelas. Ya, yang menjadi permasalahan adalah nak pegang macam mana tak tahu. Ini banyak keadaan kita menerima maklumat, jadi maklumat itu jadi andaian kita. Kita nak pegang tak boleh. Itu. Jadi jelas insya-Allah ya. Nah, Allahu a'lam, aqimis salah.